Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, beberapa waktu ini kekristenan mengalami sedikit gejolak karena sosok pendeta yang menjelaskan mengenai Yesus itu bukan juru selamat. Dan pendeta ini adalah pendeta yang punya nama, yang bergelar doktor teologi, pimpinan sekolah teologi se-Indonesia, yang dengan tegas menjelaskan bahwa juru selamat itu Sang Bapa dan bukan Tuhan Yesus. Lalu mulai mengutip konsili gereja yang sebenarnya tidak dipahami dengan benar. Mengapa hal ini terjadi? Karena gereja masa kini adalah gereja yang terputus dari persekutuan rasuliah, yang mengakibatkan banyaknya ajaran-ajaran yang berlalu. Sebagai awal ya Bapak Ibu, coba kita lihat Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-28. Kisah Rasul pasal 20 ayat 28. Sudah menemukan semua Bapak Ibu? Kisah para Rasul pasal 20 ayat 28. Jagalah dirimu. Yang diminta dirimu ini siapa? Itu para gembala, pimpinan gereja. Dan apa? Seluruh kawanan. Berarti yang dijaga dirinya gembala, tapi juga menjaga gembala kawan atau jemaat. Terus karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus. Jadi penetapan gembala itu oleh Roh Kudus menjadi apa? Pengawas. Itu dari kata Yunani episkopos. Episkopos itu dari dua kata Yunani, epi dan skope atau skopos. Epi itu di atas, skop itu cakupan atau wilayah. Jadi episkopos itu adalah pimpinan tertinggi gereja purba. Dan dari kata Yunani episkopos menjadi bahasa Arab al-uskuf, menjadi bahasa Indonesia uskup. Jadi kata uskup itu bukan punya Katolik Roma, tapi bahasa Alkitab, yaitu pengawas atau pemilik jemaat. Tugasnya apa di situ? Menjadi pengawas untuk apa? Menggembalakan. Tapi gembala jemaat ini yang diperoleh dengan darahnya sendiri. Nanti tugas gembala itu mengawasi diri dan jemaat. Untuk apa? Ayat 29. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, Paulus pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan apa? Menyayangkan. Serigala-serigala ganas itu tidak terus bentuknya menyeramkan, tapi bentuknya berupa ajaran-ajaran dan imam-imam palsu dalam gereja. Terus bahkan dari antara kamu sendiri, siapa di antara kamu? Di antara gembala-gembala itu, pimpinan gereja itu, apa dikatakan? Akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu berusaha menarik murid-murid supaya mengikuti mereka. Sang Kristus sudah mendirikan gerejanya,
yang diwariskan oleh para rasul dan dipelihara oleh para bapa suci sepanjang sejarah. Ya. Lalu di dalam ini muncul satu orang yang ingin jadi pemimpin, lalu buat yang baru. Pertanyaannya, apakah yang ini sama dengan ini? Apakah yang muncul kedua sama dengan yang pertama? Itu yang terjadi sekarang. Beda visi kamu buat sendiri. Tahukah Bapak Ibu sebetulnya itu menyalahi ajaran firman itu? Ya, 1 Korintus pasal 1 ayat 12. Ini masih pendahuluan ya Bapak Ibu. 1 Korintus 1 ayat 12. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu, saya minta maaf kalau ada perbedaan karena Alkitab saya LAI yang jilid 2 ya. Jadi kalau ada perbedaan mohon maaf. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata terus atau aku sekarang gitu kan? Iya enggak? Aku golongan ini. Aku golongan. Gitu kan? Tidak cocok dengan gembala buat baru gitu kan? Betul enggak itu? Ternyata kita bilang salah loh. Coba ayat yang ke-13. Apakah ayat 13? Apakah Kristus harusnya nggak boleh terbagi-bagi? Apakah Kristus terbagi-bagi? Apakah Paulus salibkan karena kamu? Dan seterusnya. Berarti terbagi-bagi itu tidak boleh. Pasal 3 ayat 1 Korintus. Pasal 3 ayat 1. Saudara-saudara, pada waktu itu aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Kita menggolong-golongkan diri itu adalah bentuk dari manusia duniawi. Terus, susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia. Sebab jika di antara kamu ada apa? Dan bukankah itu menunjukkan apa? Ayat 4. Sebab jika seorang yang berkata, ya. Nah, dan itu terus terjadi sampai sekarang. Makanya menurut David Cabaret dalam The World Encyclopedia, aliran Kristen di dunia itu 58.000. Apakah itu manusia rohani? Ngomong ini bukan Pak Randy. Ada yang salah ajaran saya? Saya tidak membuat ajaran baru. Tidak boleh saya membuat ajaran baru. Saya hanya melanjutkan ajaran Kristus yang disampaikan Rasul dan para bapa. Tidak boleh buat ajaran baru. Nah sekarang banyak yang begitu. Tafsiranku lawan tafsiranku. Rusak. Dan soal apa? Yesus kemarin itu ya. Jadi hati-hati ya dengan ajarannya. Saya mengatakan kalau ajarannya salah atau imannya salah, keselamatannya bermasalah. Jangan pernah main-main dengan ajaran. Ya Bapak Ibu jemaat mungkin saya kan nggak sholat di loga. Oh mesti tahu. Jemaat mesti tahu. Saya ulangi lagi. Kalau imannya salah, keselamatannya ya, Titus pasal 3. Masih pendahuluan. Sudah 5 kurang toh? Titus pasal 3 ayat 10 dan 11. Saya yang di LAI. Titus pasal 3 ayat 10-11. Seorang apa?
Apa itu bidat? Bidat itu dari kata bahasa Arab bid'ah, artinya ajaran yang menyimpang, ajaran yang keluar dari ajaran resmi. Bidat dari kata Yunani heresis, dari akar kata reis, itu artinya apa kemarin? Masih ingat yang bersama? Lupa ya. Semacam angin. Makanya kita ini didirikan di atas dasar batu karang. Makanya ajaran Kristen tidak boleh berubah-ubah, tidak boleh diinovasi. Kalau yang berubah itu bukan batu karang tapi angin. Makanya masuk angin toh, dan itu terus. Jelas di sini, Pak ya? Jelas atau belas? Seorang bidat yang 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau ayat 11. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar dengan dosa yang menghukum. Siapa yang salah? Satu bidat yang cukup besar di zaman sejarah gereja di Konsili Nisea tahun 325 itu namanya Arius. Saya punya mahasiswa itu namanya Arius Jendrate, lulus tadi. Saya bilang bidat Arius, saya bukan namanya. Arius itu adalah pimpinan gereja yang cukup besar di gereja purba dan orang kaya, tapi ajarannya salah. Orang pintar. Tetapi saking kuatnya dia, saking kayanya dia, tidak ada seorang pun yang berani menegur dia kalau dia salah. Itu loh orang kuat ya. Sama toh? Dengan yang itu, orang kuat juga toh? Makanya seluruh STT itu sekarang membuat surat untuk menurunkan beliau. Kami di Sabda kemarin waktu rapat rektorat dengan ketua STT, dengan staf-staf, dengan waket-waket. Ini gimana ya? Istilah Sabda ya, diam-diam saja. Dan nanti aja gitu ya. Jangan surat rahasia, apa ikut kasih surat? Nah, ya. Mengalir. Nah, akhirnya Arius ini dia punya satu ajaran bahwa pernah ada waktu di mana Allah tidak punya firman, berarti Allah sempat bisu. Dan pernah ada waktu di mana Allah tidak punya roh, berarti Allah sempat mati. Dan ajaran itu ditolak, sampah itu buat gereja. Kok sekarang dikulak lagi? Kalau kulaan ya di pasar ya tadi ya, pindah apa gitu ya. Kok kulaan sampah? Dikulak lagi sekarang. Dan digembar-gemborkan di mana-mana. Sekalipun sudah membuat klarifikasi, tapi sudah salah. Apalagi sudah menghina Konsili Nisea. Itu parah, karena konsili itu adalah keputusan Roh Kudus dan Rasul. Itu ada ayatnya di Kisah Rasul pasal 15. Karena apa? Ajaran gereja itu milik bersama, bukan milik perorangan. Aku enggak. Jadi sejak mula Alkitab jelaskan ajaran itu milik semua, milik gereja. Makanya disebut gereja yang satu, kudus, katolik atau apostolik. Satu artinya satu kepala, yaitu Kristus. Ya, kudus artinya gereja ini milik Allah, dikuduskan. Katolik itu artinya menyeluruh, universal. Dan apostolik, rasulia sifatnya. Di luar itu bidat, sesat. Ini kok ngaku? Oh, saya tidak mengerti. Ya, kita bilang begitu. Kalau rasul bilang sesat, ya kita bilang. Nah, kita bilang sesat, bidat. Itu sebabnya Arius ketika itu dia mengumandangkan ajarannya dan dia menghina patriark atau pimpinan gereja waktu itu, Patriark Timotius I kalau nggak salah. Setelah di tengah orasinya dia berteriak-teriak bahwa Yesus itu ciptaan, dia hanya manusia yang dirasuk oleh Allah.
dirasuk oleh firman gitu. Maka perutnya sakit dalam sejarah gereja. Dia sakit perut dan dia izin ke kamar mandi. Setelah ditunggu selama 2 jam tidak keluar dari kamar mandi. Nah, ketika pengikutnya mencari, didobraklah pintu kamar mandi, ternyata dia sudah jatuh lumpuh meninggal di kamar mandi. Hati-hati. Jangan main-main dengan ajaran. Tegang semua ya. Sampai di sini diberkati oleh Bu. Untung datang ya. Udah lihat tadi lokal grupnya keren-keren. Si pengakunya kencang gitu. Wah. Sekarang kembali. Slide-nya bisa dibuka. Kembali ke slide ya. Ini baru masuk. Sudah jam 5 ya. Ya, sore ini agak berat kristologi. Ini mata kuliah STT ini. 2 SKS. Sore ini kita belajar kristologi. Di waktu 30 menit saja ya kalau malam. Ini bukan 2 SKS ya. 2 SKS. Enggak ada SKS ya. Setengah SKS gitu. Karena setengah SKS 50 menit. Ya kan? Nah, ajaran iman Kristen sebetulnya hanya 2 kalau mau kembali sejak semula, yaitu Allah Tritunggal dan Yesus Kristus. Dari situ nanti semuanya lengkap. Makanya temanya sore ini bukan yang besar ini ya, yang apa? Satu Tuhan. Ya, satu Tuhan. Dalam Efesus 4 dijelaskan, kalau Allahnya satu, Tuhannya satu, Rohnya satu, baptisannya satu, berarti gerejanya juga harus cuma bukan 58.000 aliran. Wah, kita semua yang ngomong. Karena manusia juga cuma satu hakikat. Ekspresinya 2. Apa? Laki-laki dan perempuan. Tidak ada tengah-tengah. Sang Bapa yang adalah pencipta langit bumi yang satu, menciptakan manusia melalui sang gambar yang satu, yaitu firman, dan memberi hidup manusia dengan rohnya yang satu. Maka hakikat manusia cuma satu, tapi ekspresinya asik ya. Masuk ke sholat Asia ya. Kan gitu ya, kan ada sabda agung kan, sholat Asia di sini banyak. Mana ya? Ini saya promosikan sholat Asia aja, gitu ya, gitu. Karena masalahnya sabda agung sama sholat Asia sudah MOU gitu ya. Saya juga bagian dari sholat Asia. Kalau diakui, itu ya Pak, menurut aku ya. Diakui ya. Nah, next. Bicara mengenai Tuhan atau satu Tuhan, kita harus melihat penciptaan, bahwa alam semesta dan manusia diciptakan untuk memantulkan apa? Kemuliaan Allah. Dulu mahasiswa saya pernah, Allah menciptakan karena Allah kesepian, tak coret skripsinya. Sesat. Sudah. Dari mana ajaran itu saya bilang? Allah menciptakan karena Allah kesepian. Orang sama saya masih bimbingan skripsi. Ya gimana ini kau misalnya? Coret ganti. OSTA sarjana tinggi hati dari Jadi manusia dan alam diciptakan ini supaya apa? Supaya mereka memantulkan kemuliaan Allah. Makanya Matius 5:16, biarlah terangmu bercahaya sehingga orang melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang Kenapa? Karena pantulan dari kemuliaan Allah itulah alam semesta dan manusia. Gitu loh. Makanya kalau bicara wahyu, pemulihan segala sesuatu itu 2. Keselamatan bukan 1 tapi 2. Keselamatan alam tercipta dan keselamatan manusia. Nanti itu seri khusus kita wahyu. 2 SKS lagi ya. Jadi ada di sini. Ada alam semesta, penyelamatan alam semesta dan penyelamatan umat manusia. Jadi menjaga kelestarian alam,
tidak membuang sampah plastik ke sungai. Itu penerapannya. Sekarang orang Kristen membuang sampah plastik nggak? Enggak, di rumah saya itu di rumput itu sungainya penuh dengan sampah plastik. Tapi kalau Allah jadi berkat, buang sampah jadi sungai kok menjadi berkat. Apa aja? Hal kecil itu. Itu Alkitab dia semua loh. Toki-toki anjing. Itu lagi. Saya suka toki-toki anjing, toki-toki kucing. Di asrama itu di tempat saya orang alor itu kucing ditoki. Saya bilang kalau kamu buka kepala saya toki mau nggak? Tahu nggak bahwa menjaga kelestarian alam termasuk menjaga flora fauna itu bagian dari keselamatan. Nah dibahas di gereja. Pokoknya anggur mangan aja, terus sioba, sioke, siomai, barongsai, makan semua. Itu ada pembahasan resmi di kitab Wahyu. Orang yang merusak kelestarian alam itu ada hukuman dari Allah. Wahyu 10. Ya. Bedakan hewan ternak dengan hewan peliharaan. Anjing itu hewan ternak atau peliharaan? Peliharaan. Bukan untuk ditoki kepala. Itu aja orang yang sudah saya bedakan. Dia mau menjadi berkah. Mengasihi alam semesta. Alam semesta. Kalau buat manusia ya sudah lanjut lagi. Sampai malam sudah. Nah, tujuan firman jadi manusia itu apa? Banyak di sini untuk mengasihi manusia, membawa kemurahan kepada mereka, pengampunan, anugerah Allah, dan untuk membuat segalanya menjadi mungkin. Apa itu? Bukan yang nggak punya mobil jadi punya mobil, bukan. Tiada yang mustahil bagi Allah, bukan. Pabrik usaha jadi 2, haleluya. Tiada yang mustahil, artinya apa? Bahwa manusia yang berdosa yang tanpa harapan, tapi dimungkinkan selamat oleh apa? Penyatuan dengan Sang Firman yang menjadi manusia. Maksudnya kok diganti dengan yang ada mobil jadi ada mobil? Pernah dengar lagu yang apa yang tak pernah dilihat mata? Ya, saudara, kalau secara teologis lihat di apa bait dengan refrenya nyambung nggak? Nah nyambung. Kalau bicara 1 Korintus 2, apa yang tak pernah dilihat mata itu bukan konteksnya Allah sanggup melakukan kuasanya tak berubah. Apa yang tak berubah kuasanya? Kuasa dari yang sakit jadi sembuh, kan gitu aja. Tapi 1 Korintus 2 itu bicara hikmat Allah yang merupakan kebodohan bagi manusia. Itu yang nggak dipikirkan manusia, tapi kok ditarik tafsirkan berkat. Kan? Kenapa? Salah memahami ini. Terus lanjut lagi. Pengakuan iman Nisea itu dalam bahasa Arab disebut kanun al-iman. Pengakuan iman panjang. Pengakuan iman rasuli itu sebetulnya dari Roma Katolik yang diambil atau diadopsi oleh gereja Protestan. Kalau pengakuan iman yang asli ya ini, yang punya Nisea. Aku percaya pada satu Allah, Sang Bapa, Pencipta langit dan bumi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yang asli itu iman Nisea yang dikritik oleh pendeta itu. Yang beliau bilang saya tidak setuju. Lu pangkatmu apa nggak setuju itu? Kamu bukan bapak gereja, kamu bukan penerusnya rasul. Kok bisa mengkritik para rasul itu? Pangkatnya apa? Kan gitu ya. Dan ini keputusan Roh Kudus loh. Nah, kalau dia menentang ini berarti menentang siapa? Bayangin. Coba ya. Dan pada satu Tuhan Yesus Kristus Anak Tunggal Allah yang diperanakkan dari Sang Bapa sebelum segala zaman. Jadi sebelum segala firman sudah ada. Dan wujudnya firman apa? Sebelum segalanya ada. Roh. Terus Bapa, terang yang keluar dari terang. Karena Allah itu sampai kapanpun tidak akan bisa dilihat. 1 Timotius 6:16 katakan dia bersemayam dalam terang yang tak tercipta. Terus Allah sejati yang keluar dari Allah, berarti Sang Kristus juga Allah sejati.
Berarti kalau Sang Bapa juru selamat, Kristus juga juru selamat. Hati-hati loh. Terus diperanakkan dan bukan diciptakan. Satu zat hakikat. Zat itu goib artinya, tidak jelas. Bukan tidak kelihatan. Tidak jelas, tidak kelihatan. Zat hakikat dengan Sang Bapa artinya apa? Dia juga Allah. Itu namanya zat. Homo ousios patri bahasa Yunani. Berat kan ya? Berat, kepala panas ya, langkah ya. Yang melaluinya segala sesuatu di. Berarti kalau firman itu menjadi manusia, firman itu tadi apa wujudnya? Roh kan? Hakikatnya roh kan? Satu zat hakikat dengan Allah berarti dia juga Allah sejati. Terang juga. Tetapi ketika mengambil bagian menjadi manusia, berarti firman yang roh itu juga menjadi manusia. Berarti ada dua natur, ilahi dan insani. Allah sejati dan sama dengan Alkitab kan? Makanya kalau pemahaman prinsipnya salah, Alkitabnya salah. Alkitab ini kan juga punya dua natur kan? Ilahi dan yang insani yang kelihatan ini kan? Yang ilahi yang tidak kelihatan, makna rohani di dalamnya. Manusia kan juga memancarkan gambar Allah kan? Betul ya? Manusia ini ada manusia jasmani, ada yang roh. Kenapa? Karena sang gambar juga demikian. Itu firman. Nangkap seperti sih. Berat ya? Tenang, pelan-pelan ya. Yang penting itu paham dulu. Jadi di dalam sang firman yang menjadi manusia atau pribadi Kristus itu terdapat dua natur, ilahi dan insani. Tidak bercampur, tidak membaur, tidak kacau dan tidak dapat dipisahkan. Jelas ya? Lanjut. Hanya Yohanes 1:14 ini merupakan teks kita. Sebetulnya cuma satu ayat dari ayatnya panjang ya. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal atau berkemah di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaan, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa penuh anugerah dan. Jadi kenapa nggak putar tabernakel? Jawabannya karena Yesuslah bait Allah yang atau tabernakel yang baru. Karena kata tinggal itu dari kata Yunani eskenosen yang artinya bertabernakel atau berkemah. Telah melihat kemuliaannya, kemuliaan itu Shekinah. Di tabernakel dalam PL itu yang kita kemuliaan kan? Nah, jadi kemuliaan Shekinah Allah, tabernakelnya Allah itulah Kristus. Hilang, kembali lagi. Nah, satu Tuhan Yesus, mengapa? Karena Yesus Kristus menerima segala kuasa, maka dia menjadi sang penguasa atau tuh juga juru selamat. Jangan dipisah-pisah. Dua, anak tunggal Allah. Kenapa? Dialah gambar Allah, itu maknanya anak tunggal. Satu-satunya menunjukkan apa? Sesuatu yang berharga yang diberikan Allah untuk manusia. Karena kasih, itu anak tunggal. Next. Yang diperanakkan artinya apa? Sejak kekal bersama Allah. Terus yang melaluinya segala sesuatu diciptakan. Berarti semua yang ada diciptakan oleh apa? Firman-Nya. Maka manusia pun kalau mau kembali atau selamat itu harus menyatu dengan firman. Makanya dalam Galatia pasal 4 ya, masalah itu kita yang telah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi keselamatan itu bicara penyatu tunggalan kita dengan Kristus. Makanya kenapa firman itu menjadi manusia yang ilahi menguduskan yang insani. Itu maknanya. Jadi kalau pengertiannya salah mengenai Yesus, keselamatannya bermasalah. Nyambung? Bilang sama pusing Pak.
Ini terakhir kok, sudah selesai. Sudah. Ini pulang. Bapak Ibu lihat gambar ini namanya ikon kudus gereja. Gereja itu sekarang kalau Bapak Ibu begini ya, dalam sejarah gereja yang menghilangkan semua bentuk-bentuk seni gerejawi itu tokoh reformator namanya Zwingli. Itu yang menghapus semua ikon kudus seperti itu. Luther masih menghormati, Calvin masih, tapi Zwingli menghapus semuanya. Diganti dengan sekarang ini. Luther juga pernah mengatakan bahwa semua orang boleh baca Alkitab, makanya muncullah banyak tafsiran. Apalagi pendiri dari karismatik. Maaf ya saya sebut, tapi bukan sekarang boleh dalam sejarah gereja. Ini saya ngomong konteks sejarah. Namanya William J. Seymour. Dia mengatakan bahwa semua orang bisa khotbah, pokoknya digerakkan Tuhan. Mau pendeta, mau orang awam, semua boleh khotbah. Makanya muncullah ajaran yang aneh-aneh. Sejarahnya gitu. Ini saya ngomong sejarah. Ada yang tersinggung? Ada ya? Sejarah udah. Mesti belajar sejarah. Kenapa? Gereja sekarang ini buta sejarah, kata Pak Bambang Rosena. Buta sejarahnya sendiri. Sehingga akhirnya menjadi gereja yang bukan gereja asli Indonesia, tapi gereja yang ya. Bukan Barat-Jaya. Itulah itu alamatnya. Lalu lihat ini. Kenapa dalam gereja purba itu ada dua gambarnya? Yang pertama Theotokos, Bunda Allah, itu Lukas pasal 1. Dan menggendong siapa? Tuhan Yesus. Lalu sebelah kanan siapa? Sang Kristus. Apa maknanya? Jadi kalau gereja mula-mula jemaat masuk melihat dua ikon ini, itu punya makna. Ketika melihat Sang Bunda Maria yang menggendong Kristus, itu bicara apa? Kerendahan hati Kristus. Firman yang menjadi. Dan ketika melihat Kristus di sebelah kanan, ingat dia duduk di sebelah kanan, makanya gambarnya di kanan, berarti bicara apa? Inilah sosok penyatuan dari Sang Firman yang menjadi manusia. Allah sejati manusia. Jadi sampai gereja mula-mula kok, gereja Katolik kok nyembah Maria, salah, tidak belajar. Belajar itu dengan Pak Reni dalam sejarah gereja. Baru Tuhan SKS. Ini Alkitab biasa. Nah, maka bicara mengenai dua ikon ini, Sang Theotokos dan Sang Kristus, ini adalah penghayatan Sang sebagai yang ilahi insan. Jadi apa pelajarannya? Rendah hati. Gampang ya? Yang panjang banyak tadi yang doktrinal, saya bawa yang praktis. Bicara Kristus, dia Allah sejati, manusia sejati. Dua makna. Yang pertama, yang rohani atau yang ilahi menguduskan yang insani. Maka ketika kita mau selamat, maka kita menyatu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Karena keselamatan bukan hanya soal surga. Karena agama-agama lain juga percaya surga. Kalau bicara agama-agama dunia, macam-macam. Dua SKS lagi, pusing, nggak pulang-pulang. Yang kedua, bicara kerendahan. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Amin. Kita berdoa. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Anak, dan Sang Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami, tolonglah kami, dan selamatkanlah kami. Di dalam kami mendaki tangga kerajaan Allah ini. Untuk kami terus terarah kepada Kristus yang menguduskan kami dan menyatukan kami dengan kematian dan kebangkitan. Tolonglah kami untuk menghayati karya-Mu yang sempurna dalam hidup kami, yang menghasilkan kerendahan hati dalam kami melewati segala persoalan hidup ini. Kami tetap melihat Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati Bapak Pendeta Andri Yonatan bersama ibu dan keluarga dan juga seluruh jemaat Tuhan, setiap rekan-rekan hamba-hamba Tuhan dari STT Sola Kreasi yang juga mendukung tempat ini, bahkan hamba-hambamu yang ambil bagian yang mendukung juga oleh gereja ini meminjamkan tempatnya untuk gereja GMI Dulu boleh ada. Tuhan yang memberkati Ibu Fani bersama dengan seluruh jemaat Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan
berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang menolong kami mengenal Allah yang benar melalui Sang Firman yang menjadi manusia. Kemuliaan bagimu ya Allah Tritunggal, Sang Bapa, Sang Anak, dan Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin.